Agus Laia, peserta PPG dalam jabatan 2021. Hari ini saya akan menjalankan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Ini tanggal 19 Juli 2021. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Hadir semua ini? Baik. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, maka terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Gopel. Dan Gopel disilakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa dan Tuhan Tuhan, dimana kami ada bersama melakukan pembelajaran. Semoga apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu kami semua Tuhan berikan kami semua pemahaman baik Tuhan. Cuma benar-benar semua masalah yang ada di hati. Paling tidak doa nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Gopel yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3, yaitu menentukan jarak dalam ruang bidang data. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak mau tanya dulu. Di SMP kan kamu sudah pernah belajar bangun ruang, ya kan? Iya, Pak. Sudah pernah belajar bangun ruang? Sudah. Nah, apa aja bangun ruang yang kamu ketahui, yang masih ingat? Bentuk-bentuk bangun ruang yang kamu ketahui. Siapa? Oke, Robert. Silakan Robert. Kubus. Ada yang lain? Balok. Apa lagi? Kerucu. Apa lagi? Tabung. Ya, apa lagi? Bola. Ada lagi? Limas dan prisma. Nah, di sini ada beberapa bentuk bangun ruang yang Bapak bawa. Bisa kamu lihat. Ini bentuknya, ini bentuk. Ini siapa ini? Bentuk yang kayak gini seperti apa? Kubus. Nah, yang ini apa namanya? Rusuk. Nah, bagaimana rusuknya? Memiliki panjang yang sama. Ya, memiliki panjang yang sama. Ada berapa banyak rusuk pada kubus? Ada? Hah? Ada berapa? 12. Ada 12. Kemudian kubus ini bidangnya bentuknya seperti apa? Persegi. Bentuk persegi. Jadi ada berapa bidang pada kubus? Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita juga akan nanti akan menyinggung mengenai teorema Pitagoras. Yang masih ingat mengenai teorema Pitagoras? Itu teorema Pitagoras itu biasanya dibuat di mana? Untuk segitiga. Oke, misalnya segitiga A, B, C. Ini misalnya adalah sisi A, sisi B, dan sisi C. Untuk misalnya kita mau mencari sisi A, bagaimana? A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi kalau ini adalah sisi miring, berarti ditambah sama dengan hasilnya adalah penjumlahan daripada sisi tegak dan sisi datar atau sisi yang lainnya. Jadi teorema Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke, baik. Itu adalah materi yang sudah pernah kamu pelajari di SMP. Itu akan menjadi bekal kita dalam melanjutkan materi kita hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang jarak dalam ruang bidang data. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengamati bahan presentasi tentang jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar, siswa dapat menjelaskan konsep jarak titik ke titik dengan benar dan bertanggung jawab. Lalu tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar, siswa dapat menentukan jarak titik ke titik dalam ruang dengan benar dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan yang ketiga adalah dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke titik dalam ruang dengan benar dan bertanggung jawab. Tadi judul besarnya itu jarak dalam ruang ya, bidang datar.
Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tentukan jarak titik ke titik. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu apa manfaat daripada mempelajari jarak dalam ruang bidang datar ini. Nah ini, di sini ada gambar jembatan ya. Rupanya manfaatnya banyak sekali. Misalnya seperti ini, menentukan panjang daripada kabel penahan yang ada pada dasarnya. Nah, jadi di sini digunakan supaya bangunannya atau jembatannya kokoh. Sini digunakan perhitungan jarak dalam ruang bidang datar. Selanjutnya di sini ada gambar yang kedua. Untuk mendapatkan rincian wilayah tersebut, salah satu konsep yang dapat digunakan adalah dimensi 3. Konsep yang dimaksud jarak titik dengan titik atau titik dengan. Nah, perhatikan gambar ini. Misalkan Faisal berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan ditentukan panjang rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Yang ditanya adalah rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat kalian, berapa jarak antara A dan C? Beri alasan untuk jawaban kalian. Nah baik, kita lihat dulu rute. A ini. Berapakah jarak dari kota A ke kota C? Ikuti garis-garisnya tadi, lihat sana. Berapa? Berapa? 30 km. Dari itu berarti dari kota A ke kota C 30 km. Apa kemungkinan yang lain? Adakah kemungkinan yang lain jalurnya? Jadi untuk menuju kota A menuju kota C itu berarti dari A, Faisal itu berangkat dari A, dia menuju kota C. Itu boleh langsung, itu tadi jaraknya 30 km. Seandainya dia melewati kota B dulu, maka bagaimana? Berarti dari A ke kota B lalu ke kota C, bisa juga kan? Itu berapa nih? Berapa jaraknya? Kita lihat ya. Kalau Faisal berangkat dari A langsung menuju C, jaraknya adalah 30 km. Kemudian kalau misalnya Faisal dari kota A lalu dia singgah ke kota B, lalu ke kota C, itu jaraknya adalah 39 km. Lalu misalnya Faisal lagi berangkat dari kota A ke kota B, lalu baru sampai ke kota C, itu sebanyak 45 km. Itu jaraknya ya. Nah, kemudian untuk menuju kota C lagi, dia bisa menempuh dari kota A lalu ke kota B, kemudian menuju kota D, lalu selanjutnya berhenti di kota C. Berapa jarak yang ditempuhnya di sana? 68 km. Yang ditanya tadi apa? Jarak terpendek. Berarti jarak terpendeknya berapa? Yaitu 30 km. Dia bisa melewati jarak dari kota A ke kota C langsung dengan jarak 30 km. Nah, begitu juga dengan materi kita hari ini. Hari ini kita mempelajari jarak antara titik ke titik. Misalnya pada kubus ini kita bisa menghitung. Misalnya ini titik ini dengan titik di tengah-tengah rusuk ini. Kita bisa menghitungnya, itu tujuannya. Lalu bagaimana menentukan jarak antara titik dengan titik? Apa tadi? Dari ilustrasi yang di sini tadi apa yang bisa kamu simpulkan? Jarak apa yang diambil? Di sini tadi ada 5 ya, ada 5 bentuk, dan di sini yang diambil adalah jarak titik terpendek. Begitu juga dengan ini. Kita bisa menentukan jarak antara titik dengan titik dengan melihat jarak titik terpendek. Bapak akan membagikan LKPD. Silakan masuk pada kelompok dulu. Silakan masuk pada kelompoknya. Oke. Nah, di sini ada lembar kerja yang hari ini yang kita diskusikan. Ini nanti sesuai dengan informasi yang kamu dapatkan tadi, misalkan kamu mengerjakan daripada KPD ini.
Tapi sebelumnya, lihat dulu. Sebelumnya, kamu perhatikan video ini dulu. Coba dulu jangan membelakang. Kita nonton videonya dulu. Untuk mengerjakan LKPD itu, selain daripada ilustrasi tadi yang Bapak kasihkan, atau yang kita lihat, selanjutnya lihat juga video ini. Konsep pertama yaitu jarak titik ke titik pada bangun ruang. Jadi misalnya kita memiliki di sini adalah titik A dan sini adalah titik B, maka kita hubungkan titik A dengan B ini. Maka untuk mencari panjang AB ini pada bangun ruang selalu kita akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah begitu. Misalnya kita anggap ini titik D. Jadi akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Dalam hal ini ya, panjang titik A ke titik B itu adalah AB, maka kita gunakan segitiga siku-siku ABCD, ABD, yang siku-siku di D. Maka akan berlaku teorema Pitagoras, yaitu di mana AB kuadrat itu adalah AD kuadrat ditambah DB kuadrat. Ya, jadi untuk mencari jarak titik ke titik, kebanyakan kita akan menggunakan konsep teorema Pitagoras, walaupun tidak selalu nantinya. Ya. Jadi selalu kita munculkan segitiga siku-siku untuk mencari jarak titik ke titik. Ya, baik. Nah, jadi dari video yang kamu lihat tadi bagaimana? Untuk menentukan titik dengan titik bagaimana? Selalu dihubungkan dulu kan, lalu buat garis lain membentuk segitiga. Lalu dengan menggunakan teorema Pitagoras kemudian kita bisa menentukan jarak antara titik dengan. Nah, sekarang setelah kamu melihat videonya, silakan kamu kerjakan LKPD itu. Ya, Bapak kemarin juga sudah membagikan bahan ajar ya di grup kita. Silakan bisa kamu lihat di bahan ajar contoh-contoh pengerjaan atau contoh-contoh soal supaya bisa kamu mengerjakan soal-soal yang di LKPD kita. Cari jarak antara titik A dengan titik B ini adalah dari titik A baru ke titik C, baru titik C ke titik G, ya kan? Dari titik A ke titik C baru ke titik G. Ini kan membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita bisa gunakan teorema Pitagoras untuk garis kita. Titik A ke titik G ini jadinya itu diagonal ruang, panjang diagonal ruang. Ngerti kan? Karena dia melintasi ruang kubus gitu. Iya. Nah, terus kalau misalnya kita gambarkan, ini bisa dia bentuk segitiga ini. Bisa langsung apa, Pak? Iya. Contohkan titik A ke titik C kan diagonal sisi. Iya. Diagonal sisi. Dari titik A ke titik C kan ini kan diagonal sisi. Iya. Dari persegi A B C D. Iya. Maka untuk langsung Diagonal sisi. Ingat kan diagonal sisi. Rumusnya apa? Akar 2. Oke. Jadi kan sisinya kan 8 cm. Ya. Berarti langsung aja jarak titik A ke titik C itu adalah A akar 2, yaitu 8 akar 2. Iya. Bisa langsung. Ya. Langsung Jadi aja. yang ditanya ini kan dari titik A ke G. A ke G. A ke G itu apa namanya? Itu diagonal ruang. Ya, berarti dari sini dari A ke C segitiganya ACG ya. Iya, ACG. Di CG-nya berapa? CG-nya itu kan panjang rusuknya kan 8 cm. Ya. Berarti AC-nya AC-nya itu kan akar 8 akar 2. iya. Tepat? Sudah sampai di mana?
Ya. Jadi harus bagaimana cara tekniknya tadi? Misalnya titik A ke titik B. Ya. Ini diagonal ruang. Jadi buat mencari panjang A ke G bisa kita gunakan segitiga ACG. Ya. Nah, jadi di sini udah diketahui 8. Ya. Tinggal AC yang belum diketahui. Ya. Kamu Jadi bisa cari juga kan? iya, dengan menggunakan segitiga ABC. Gimana? Ya, segitiga ABC mencari AC. Udah? Udah ya? Bisa? Udah bisa? Nah baik, kita coba dulu duduknya. Kalau menghadap saya, Nah baik, setelah kamu berdiskusi, sekarang kita coba hasil diskusi kamu itu sekarang presentasikan. Oke baik, silakan semuanya dengarkan. Kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi mereka. Silakan. Ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab soal dari yang nomor 1 dari pada kami. Baik, di sini untuk soal yang nomor 1. Pertanyaan bagian A, titik A dan titik G, B, titik D dan titik F, C, titik B dan titik tengah garis EG, dan D, titik E dan titik tengah garis PG. Ya, di sini sudah ada gambar kubusnya. Ya. Diketahui panjang rusuknya itu adalah 8 cm. Untuk pertanyaan bagian A, yaitu titik A dan titik G. Ya, dari titik A ke titik G. Maka tentu kita tarik garis dari titik A ke titik G. Itulah jarak antara titik A dengan titik G. Maka untuk menentukan jarak titik A dengan titik G, maka kita menggunakan rusuk lain untuk menentukan jarak antara titik A dengan titik G. Jadi kemungkinan di sini adalah dari titik A ke titik C, baru ke titik G, sehingga membentuk segitiga siku-siku. Misalnya ini titik A, baru titik C, baru titik G. Oke, dari titik A ke titik C adalah panjang diagonal sisi dari persegi ABC. Jadi rumus dari diagonal sisi adalah A akar 2. Maka panjang rusuknya tadi adalah 8 cm. Berarti kita ketahui panjang AC itu adalah 8 akar 2. Oke, sekarang untuk panjang CG. CG itu adalah panjang rusuk dari kubus tersebut, yaitu 8 cm. Ya. Jadi kedua sisi tegak sekarang sudah diketahui. Jadi untuk menentukan jarak antara titik A dengan titik G, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AG akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Titik A dengan C itu jaraknya yaitu 8 akar 2 kuadrat ditambah titik C dengan G 8 kuadrat. AG sama dengan akar dari 8 akar 2 kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat 64 dikali 2 ditambah 64. AG sama dengan akar dari 64 kali 2 128 ditambah 64. AG sama dengan akar dari 192. Jadi AG sama dengan
ini kita bisa kalikan 64 kali 3. Maka AG-nya sama dengan 8/3 cm. Ya, di sini kita sudah dapatkan jarak antara titik A dengan titik G, yaitu 8/3 cm. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran dan silakan. Ya, silakan bertanya untuk pengerjaan soal nomor 1. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sama ya yang tidak dapat? Hah? Oke. Ya, tutup aja. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, sekian dari kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Ya, bagus ya, untuk kelompok 1 hasilnya sangat baik. Kemudian untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 kelompoknya kelompok 2 atau pikir. Jadi silakan ke depan. Baik teman-teman, kami kelompok 2 akan mencoba mengerjakan dan juga akan menjelaskan soal nomor 2. Ini ada pakai boleh juga ya, di tengah yang ditekan ya kalau mau butuh. Baik, soal nomor 2. Diketahui limas beraturan PQRST dengan panjang RS 8 cm dan PR 12 cm. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, hitung jarak antar titik berikut. Yaitu yang pertama, titik T, dan titik tengah RS. Baik, pertama kita perhatikan dulu pada gambar di sini. Yang ditanya adalah titik T dengan titik RS. Maka bisa kita misalkan bahwa titik tengah antara RS itu kita misalkan dengan titik N. Misalnya N itu adalah titik tengah RS. Biar suaranya. Nggak tahu dekat banget. N adalah titik tengah RS, maka yang ditanya adalah TN. Maka dapat terbentuk segitiga PNR, di mana titik itu adalah di titik N. Ya. Panjang RN merupakan setengah dari panjang RS, karena kita ketahui bahwa N merupakan titik tengah dari RS. RS adalah 8 cm, maka RN sama dengan setengah dari 8, RN sama dengan 4 cm. Kemudian untuk PR pada soal sudah langsung diketahui, yaitu 12 cm. Maka kita bisa langsung mencari panjang dari CN dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu PN kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang RN kuadrat, di mana PR adalah 12 dan RN adalah 4. 12 kuadrat sama dengan 144, 4 kuadrat 16, 144 dikurang 16, 128, maka PN sama dengan akar 128, PN sama dengan 8 akar 2 cm.
ada pertanyaan dari teman-teman ya. Silakan, ada pertanyaan? Bagaimana hasilnya sama? Sama. Oke, lanjut. Baik, demikianlah penjelasan kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk soal yang terakhir, sampai saya ditanya dulu. Untuk soal yang terakhir, kita persilakan kelompok 3. Ya, dibuka aja, Bapak. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami kepada teman-teman. So bagian C, tentukan jarak antara titik A ke G. Jadi kita ketahui pada bangun ruang tersebut jarak antara titik A kita harus menarik segitiga dari A ke G. Jadi dari A ke G itu harus melalui AH dan HG. Seperti gambar bangun ruang tersebut, jarak antara titik A dan G kita tarik untuk mencari jarak antara titik A ke G, kita harus melalui titik AH dan titik H ke G. Jadi untuk mengetahuinya kita harus menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu AG kuadrat sama dengan AH kuadrat tambah HG kuadrat. AG sama dengan akar dari AH kuadrat tambah HG kuadrat. AG sama dengan AH ini bisa kita cari dari diagonal sisi dari bangun ruang yang telah kita lihat pada gambar tersebut. Jadi untuk mencari diagonal sisinya yaitu A akar 2. Jadi sisi AH-nya itu sisi AH-nya itu 4 akar 2. Jadi akar AH kuadrat itu 4 akar 2 kuadrat ditambah HG kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat. Jadi 4 akar 2 berpangkat 2 sama dengan 4 akar 2 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. 16 kali 2. 16 kuadrat sama dengan 32 tambah 16. Akar 32 tambah 16 sama dengan 48 cm. Ya, oke, silakan. Lanjut. Silakan. Sekian presentasi yang telah kami jelaskan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami silakan. Ya, silakan dulu. Untuk kelompok 3, saya komentari dulu untuk bentuk dari segitiga ya. Karena sebenarnya itu kan berlaku untuk segitiga yang bidang tegak lurus itu berderajat 90. Jadi ini kan sudah lebih dari 90 kalau kita ukur ya. Lebih dari 90 dan itu mungkin mungkin tidak berlaku adalah teori Pythagoras untuk bidang tersebut karena itu lebih dari 90 derajat. Oke, untuk yang kedua yaitu untuk hasil bagian C-nya, panjang AG-nya itu kan 48 cm ya. Itu kan masih kuadrat itu.
akar dari 48. Berarti akar dari 48 itu adalah 2 akar 12. Gitu. Empat akar 3 sini. Kalau akar 48 berapa? 16 kali 3 berapa? 8. 32 tambah 16 berapa? 16. Enggak. 16 kali 3 bro. 16 kali 3. Ya. Oke, baik, bagus ya. Baik, jika ada pertanyaan Begini ya. saya mau mengasih kritik untuk cara pengerjaan di bagian AG. Itu 4 akar 2 kuadrat itu kenapa bisa jadi 16 kuadrat? 4 akar 2. 4 akar 2. Pang kan yang mana maksudnya? 4 pangkat 2 berapa? 4 akar 2 pangkat 2 itu 4 pangkat 2 kan 16. Iya. Jadi akar 2 pangkat 2 itu 2. 16, yaitu 2 karena 2 akarnya kan setengah. Jadi setengah Masih. kali 2. Jadi 2 kali 1 2 bagi 2 jadi 16. 2 bagi 2 kan 1. Jadi 16 kali 2. Maka ini Jadi itu Tapi kalau 16 kuadrat, kalau 16 kuadrat kan 32. iya. Harusnya kali 16 kali 2. 16 kali 2 enggak. Kan kalau akar 2 pangkat 2 itu kan sama dengan akar 2 kali akar 2. Akar 4 itu kan 2. Ya, pas. Terus Baik, jika ada saran lagi dari teman-teman. Baik, terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Demikian presentasi kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Nah, baik. Jadi ya benar ya. Tadi untuk hasil untuk kelompok 3. Ya, tadi saya bilang bahwa teorema Pythagoras itu hanya dilakukan untuk yang salah satu sudutnya berderajat 90 derajat. Jadi kalau dia seperti gambar di segitiganya, maka itu tidak akan bisa kita gunakan teorema Pythagoras. Ya, memang ini segitiganya juga segitiga sembarang. Ya. Jumlah segitiga juga adalah 180 kalau segitiga. 180. Begitu juga dengan ini tadi. 4 akar 2 pangkat 2 itu 16 kali 2 ya, bukan 16 pangkat 2. Akar 2 pangkat 2 itu ya 2. Oke, bagus. Ini sudah bagus ya, hasilnya sudah. Baik, dari hasil yang sudah ditampilkan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, kira-kira ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, maka kita ambil kesimpulan dari hasil pengerjaan kita hari ini. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini? Ada? Ya, silakan. Kesimpulannya itu untuk menentukan jarak dari titik ke titik kita harus mencari dulu panjang ruas garis yang terpendek yang menghubungkan titik ke titik. Ya. Dalam geometri untuk menentukan jarak titik ke titik yaitu kita harus menentukan panjang ruas garis yang terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Ya, baik, tepuk tangan untuk Anda. Nah, baik. Nah, di sini boleh dilihat di depan ini ya. Ini ada dilihat apa yang disampaikan kawan tadi benar. Tadi untuk menentukan jarak titik ke titik kita mencari ruas garis yang terpendek. Misalnya jika titik ini ya,
titik ini dengan titik ini, maka jaraknya adalah yang menghubungkan antara titik dengan titik ini adalah ruas garis ini. Paham? Ya. Jadi untuk menentukan yang di sini, yang ini yang spidol saya ini yang putih, yang menghubungkan garisnya itu adalah ini dengan ya. Baik. Nah, selanjutnya kita tiba pada akhir ya kegiatan belajar kita. Tapi sebelumnya Bapak mau buat refleksi dulu ya. Nah, ambil dulu selembar kertas, tuliskan dulu ini. Di sini ada refleksinya, kegiatan refleksi apa yang telah kamu pelajari hari ini. Kemudian apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini. Kemudian apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Ya, sambil itu dituliskan, saya mau LKPD tadi dikumpul. Hasil pengerjaannya satu saja, yang satunya untuk kalian. Dikumpulkan satu orang, oke. Sudah? Baik, satu orang dari belakang. Tunjukkan. Untuk hari ini, terima kasih kalian sudah aktif mengikuti proses belajar kita. Dan materi selanjutnya itu yaitu tentang jarak antara titik dengan garis. Hari ini tadi apa materi kita tentang apa tadi? Jarak titik ke titik. Jadi minggu depan kita akan masuk mengenai jarak titik ke garis. Nah, sebagai tugas di rumah, itu modul yang Bapak kirimkan mengenai jarak dalam ruang. Nanti tugasnya di halaman 15 nomor 6 sampai dengan nomor 8. Ya. Oke, baik, demikian saja kegiatan belajar kita hari ini. Bapak harap untuk pertemuan selanjutnya kalian lebih aktif lagi. Kemudian tetap jangan lupa mempersiapkan diri. Tentunya sebelum belajar, sebelum ke sekolah itu harus sudah ada persiapannya. Sudah belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan salam sehat. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ini. Mari kita bersama doa. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kerajaan surga yang dilaksanakan tidak sempurna ini, sempurnakan yang melakukan khusus hingga sepanjang segala masa. Amin. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik.